Meluasnya kasus mega korupsi PT Timah yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp271 triliun tampaknya kini sangat membuat masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merasa resah. Pasalnya, beberapa dampak sudah mulai dirasakan. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk kepentingan pribadi atau golongan dengan cara atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Hal ini mencakup suap menyuap, nepotisme, penyalahgunaan dana publik, dan berbagai perilaku tidak etis yang merugikan kepentingan umum. Korupsi merupakan isu yang sangat penting untuk dibahas karena hal ini memiliki dampak yang merusak secara luas baik terhadap masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan. Ada alasan mengapa korupsi menjadi pembahasan yang sangat perlu untuk dibahas. Faktor yang mempengaruhi pentingnya pembahasan serius mengenai korupsi yaitu karena dapat merugikan masyarakat, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, mengurangi efisiensi pelayanan publik, dan merusak nilai-nilai etika dan moral yang menyebabkan adanya ketidakadilan. Maka dari itu, korupsi merupakan hal yang sangat perlu untuk dibahas secara serius dan diperlukan penanganan yang efektif terkait permasalahan ini. Dengan adanya pembahasan terkait korupsi, hal ini bisa menjadi landasan yang kuat untuk mengkaji lebih lanjut tentang penanganan kasus korupsi. Identifikasi masalah. Awal mula dari kasus korupsi yang dikatakan telah merugikan negara sebesar Rp271 triliun dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, yaitu adanya kerjasama untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk yang dijalankan pada masa kepemimpinan Direktur Utama Mukhtar Rizal Pahlavi di PT Timah ternyata hanya menjadi kedok untuk keuntungan pribadi oknum pejabat Wasprot Bangka Selatan, Basel, dan Bangka Tengah Batang saat itu yang dijabat oleh inisial ES. Adanya dugaan makruh dan manipulasi kader timah sudah menjadi sorotan publik sejak awal 2017 ketika program kompensasi langsung mulai diterapkan di wilayah produksi darat Bangka Selatan dan Bangka Tengah. Mitra pemasok biji timah seperti CVSU, CV Batigo, dan CV BIM juga menjadi pelaku utama yang mengirimkan biji timah ke gudang PT Timah di Basel dan Banting. Untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan hasil sisa pengolahan SHP mineral timah adapun nominal uang perusahaan yang dikeluarkan untuk kegiatan SHP ini disampaikan oleh Emil Erindra, Direktur Keuangan PT Timah Tbk saat itu pada acara sharing session dengan IKT PT Timah Tbk awal tahun 2019 telah mengeluarkan dana pinjaman sebesar 7 triliun guna membayar nilai kompensasi atau membeli biji dari masyarakat dan juga untuk pembayaran timah smelter swasta. Dengan program tersebut, CV BIM, CV Batigo milik seorang bos asal Pangkal Pinang, inisial B, dan CVSU milik T, seorang oknum wartawan media, diduga mendominasi pengiriman biji timah di gudang milik PT Timah di Basel dan Banting. Selain membentuk perusahaan boneka, mereka juga mengakomodir penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Kemudian, mineral biji timah yang diperoleh dikirimkan ke smelter milik tersangka AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut beberapa sumber yang dirahasiakan identitasnya, ketiga CV di atas yang mendominasi pengiriman biji timah ke gudang PT Timah di Basel dan Banten ternyata dari beberapa kolektor timah yang asal-usul timahnya tidak jelas dan ada juga dari beberapa WIUP PT Timah Tbk. Kasus ini tidak serta-merta muncul begitu saja. Berbeda dari kasus-kasus yang biasa diusut KPK melalui operasi tangkap tangan atau OTT, kasus yang diusut Kejaksaan Agung atau Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus ini biasa disebut menggunakan metode case building atau mengembangkan kasus. Biasanya dalam perkara yang diusut melalui case building, pasal yang dikenakan memiliki ancaman hukuman yang lebih ngeri dibanding perkara-perkara yang sifatnya suap menyuap. Ancaman hukuman seumur hidup atau penjara bahkan mati dengan syarat kondisi tertentu. Kejagung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Menkum atau biasa disebut juru bicara dari Kejagung yaitu Ketut Sumedana pertama kali bicara mengenai kasus ini pada Selasa 17 Oktober 2023. Buatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses perhitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT Asabri dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menganalisis permasalahan publik terkait kasus korupsi timah Rp271 triliun, ada beberapa metode analisis yang tepat. Yang pertama
pertama ada analisis kasus studi, yaitu memeriksa secara rinci kasus korupsi timah 271 triliun untuk memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan korupsi tersebut, siapa yang terlibat, bagaimana prosesnya berlangsung, dan dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintah. Yang kedua ada analisis stakeholder, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini, seperti pemerintah, perusahaan pertambangan, warga setempat, LSM, media, dan lainnya, serta memahami kepentingan, peran, dan pengaruh mereka dalam kasus ini. Yang ketiga ada analisis dampak, yaitu menilai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari korupsi dalam kasus ini, seperti kerugian keuangan, kerusakan lingkungan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi, serta potensi konsekuensi jangka panjangnya. Dan yang keempat ada analisis kebijakan, menganalisis kebijakan dan tindakan yang telah diambil atau dapat diambil oleh pemerintah untuk mencegah korupsi di sektor pertambangan timah, termasuk perubahan hukum, peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi. Kasus korupsi timah yang menimbulkan kerugian sebesar 271 triliun telah menjadi sorotan publik yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berdampak besar pada lingkungan hidup. Korupsi tambang timah tidak hanya mencuri sumber daya alam yang seharusnya menjadi kekayaan bersama, tapi juga mencuri kesehatan dan kehidupan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Beberapa poin penting terkait kasus ini yaitu kasus ini berhubungan dengan dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Kejaksaan Agung mengusut kasus ini melalui metode case building. Biasanya dalam perkara yang diusut melalui case building, pasal yang dikenakan memiliki ancaman hukuman yang lebih dibanding perkara-perkara yang sifatnya suap menyuap. Ancaman hukumannya seumur hidup penjara atau bahkan mati dengan syarat kondisi tertentu. Kasus ini melibatkan kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal. Hasil pengelolaan tersebut dijual kembali kepada PT Timah Tbk yang berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan dan ekonomi negara. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 16 orang tersangka, di mana seorang diantaranya dijerat terkait perintangan penyidikan, sedangkan 15 orang tersangka lainnya dalam pokok perkara. Berdasarkan pemantauan lapangan dan analisis berbasis satelit, perhitungan kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di Babel imbas dari dugaan korupsi yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kerugian lingkungan dalam kasus itu mencapai 271 triliun. Angka 271 triliun adalah perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Beberapa kebijakan dan tindakan yang telah diambil atau dapat diambil oleh pemerintah untuk mencegah korupsi di sektor ini yaitu dengan meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap tuntutan transparansi praktik pertambangan dan pembentukan kebijakan yang mengarah pada keberlanjutan lingkungan. Pemerintah juga perlu menekankan aspek lain dalam menangani kasus korupsi tambang timah sehingga tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjelaskan bahwa pemerintah sedang mendorong sistem digitalisasi sektor pertambangan mineral dan batu bara agar terintegrasi dengan baik. Digitalisasi ini nantinya akan membuat komoditas timah yang masuk pada sistem digitalisasi tersebut bisa terlacak segala progres dan dari pertambangan dari awal hingga akhir. Kasus korupsi dapat menimbulkan beberapa dampak di berbagai bidang, di antaranya A. Dampak ekonomi, yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi menghambat alokasi sumber daya secara efisien, sehingga menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kemiskinan. Anggaran negara yang dikorupsi seharusnya digunakan untuk program-program mikro rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hilangnya anggaran ini memperparah kemiskinan dan ketimpangan. Yang ketiga, meningkatkan biaya hidup. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pabrik menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal sehingga membebani rakyat. Yang keempat, menciptakan ketidaksamaan berusaha. Pengusaha yang korup mendapatkan keuntungan tidak adil sehingga merugikan pengusaha yang jujur dan mematuhi aturan. Poin B, dampak sosial. Yang pertama, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi lainnya sehingga menghambat pembangunan demokrasi dan kebebasan. Yang kedua, memicu konflik sosial. Ketidakadilan yang diakibatkan korupsi dapat memicu konflik sosial dan keresahan di masyarakat. Yang ketiga, menurunkan kualitas moral dan etika bangsa. Korupsi dapat menormalisasi perilaku tidak etis dan tamak sehingga mengikis nilai-nilai moral dan etika bangsa. Poin C, dampak politik. Yang pertama, melemahkan demokrasi. Korupsi dapat memperkuat kekuasaan oligarki dan melemahkan demokrasi.
hukum. Yang ketiga, mencoreng citra bangsa di mata internasional. Korupsi dapat merusak citra bangsa di mata internasional dan menghambat investasi asing. Poin D, dampak terhadap layanan publik. Yang pertama, menurunkan kualitas layanan publik. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik menyebabkan kualitas layanan publik menjadi buruk. Yang kedua, memperlambat pembangunan infrastruktur. Korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur menyebabkan proyek menjadi mangkrak dan terhambat. Yang ketiga, memperluas akses terhadap layanan publik. Masyarakat miskin dan rentan menjadi korban utama dari korupsi di sektor layanan publik. Poin E, dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, menurunkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Korupsi dalam penegakan hukum dapat membuat masyarakat tidak percaya dan enggan melapor kepada pihak berwenang. Yang kedua, melanggengkan impunitas. Daya korupsi dapat membuat para perilaku korupsi merasa aman dan tidak tersentuh hukum. Yang ketiga, menciptakan ketidakadilan. Penegakan hukum yang tidak adil akibat korupsi dapat memicu konflik sosial dan keresahan di masyarakat. Saran untuk kasus korupsi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu saran untuk mencegah korupsi dan saran untuk menangani korupsi. Saran untuk mencegah korupsi dapat dilakukan dengan cara memperkuat regulasi dan penegakan hukum. Maksudnya, pemerintah perlu memperkuat regulasi anti korupsi dan memastikan penegakan hukum yang tegas dan adil. Yang kedua, yaitu dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan dan lembaga publik perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Yang ketiga adalah memperkuat peran masyarakat sipil, yaitu masyarakat sipil perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian dapat dilakukan dengan meningkatkan edukasi anti korupsi secara berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Terakhir, yaitu dengan cara membangun budaya anti korupsi di semua sektor kehidupan masyarakat. Sedangkan saran untuk menangani korupsi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang independen dan profesional. Kemudian juga dapat dilakukan dengan penuntutan yang tegas dan adil oleh jaksa kepada para pelaku korupsi. Yang ketiga dapat dilakukan dengan peradilan yang objektif dan transparan oleh hakim saat memutuskan perkara korupsi. Yang keempat yaitu pengembalian aset hasil korupsi kepada negara. Yang kelima dilakukan dengan cara pelindungan saksi dan pelapor dari ancaman dan intimidasi. Kesimpulan dari kasus korupsi tambang timah 271 triliun yaitu korupsi merupakan isu yang sangat penting untuk dibahas karena hal ini memiliki dampak yang merusak secara luas baik terhadap masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi pentingnya pembahasan serius mengenai korupsi yaitu karena dapat merugikan masyarakat, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, mengurangi efisiensi pelayanan publik, merusak nilai-nilai etika dan moral yang menyebabkan adanya ketidakadilan. Korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dimulai dengan adanya kerjasama untuk menyediakan biji timah melalui perusahaan boneka. Kasus ini diusut menggunakan metode case building oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana